Chapter 1311. Di antara puluhan ribu orang yang menunggu, sebuah kapal yang tampak seperti harta karun sihir tingkat tinggi sangat menarik perhatian. Banyak orang yang menatap kapal itu dan memperhatikannya, karena takut melewatkan pertunjukan yang bagus. Yang dipedulikan semua orang bukanlah kapalnya, tapi orang-orang di dalamnya. Di kapal tersebut terdapat 11 wanita yang bisa dikatakan tercantik di dunia fana. Siapapun di antara mereka bisa membuat ikan tenggelam, burung berguguran, bunga memerah, dan bulan menyinari telapak kaki. 11 wanita cantik ini semuanya berada di kapal yang sama, dan yang paling keterlaluan adalah mereka semua adalah wanita dari pria yang sama. Pria di kapal itu, tentu saja, adalah Grandmaster Alkimia kelas 5 yang paling terkenal dan populer di dunia fana, Yang Chen. Keluarga itu muncul di sekitar sumur Langya dengan cara yang sangat menonjol. Seperti puluhan ribu orang yang menunggu, mereka semua menunggu masuk ke sumur Langya untuk mencari harta karun. Berbeda dengan kebanyakan orang yang menunggu dengan gugup, Yang Chen dan istrinya terlihat sangat nyaman. Ada makanan lezat, anggur, dan teh harum di kapal. Para wanita itu sedang minum teh, bermain catur, melukis, atau meringkuk di pelukan Yang Chen untuk menemani Yang Chen minum. Itu sangat santai, dan mereka tidak terlihat cemas sama sekali. Tampaknya keluarga Yang Chen sangat sombong, tetapi tidak ada yang berani berada dalam jarak beberapa puluh kaki dari kapal. Di antara 11 wanita cantik, salah satu dari mereka adalah murid jenius dari 5 sekte utama. Memprovokasi salah satu dari mereka sama dengan memprovokasi salah satu dari 5 sekte utama. Tidak ada orang yang cukup bodoh untuk mendapati diri mereka berada dalam situasi seperti itu. Saat banyak orang mengangkat kepala untuk mengantisipasi, bulan bulat akhirnya perlahan naik ke titik tertinggi. Seberkas cahaya jernih menyinari sumur Langya, seolah-olah berasal dari bulan. Permukaan danau dalam radius 10 mil berkedip-kedip dengan cahaya putih yang menyilaukan, menyebabkan semua orang yang melihat pemandangan ini tanpa sadar menutup mata. Saat semua orang memejamkan mata, mereka sepertinya mendengar suara yang sangat samar. Saat mereka membuka mata kembali, sumur Langya telah berubah. Air danau masih berupa air danau, dan ketinggiannya tidak berubah. Namun dasar danau yang seharusnya gelap dan penuh lumpur kini menjadi kosong. Mata semua orang bisa melihat melalui danau hingga kedalaman di bawahnya, tapi mereka tidak bisa melihat dasarnya. Sebelum sumur Langya dibuka, semua orang menunggu sampai sumur Langya dibuka. Namun, ketika sumur Langya benar-benar terbuka dan memperlihatkan lorongnya, semua orang ragu-ragu. Semua orang berdiri di tempatnya, saling memandang dengan cemas. Tidak ada yang mengambil inisiatif untuk masuk. Saat ini, yang kurang dari mereka adalah seorang pemimpin. Begitu seseorang memimpin dan masuk, akan segera ada banyak orang yang mengikutinya. Sayangnya, situasi ini bertahan selama beberapa lusin waktu, namun tidak ada satu orang pun yang melompat keluar. Apa yang mereka lakukan? Apakah Anda menunggu sumur Langya ditutup? Suara Yang Chen tidak nyaring, tapi terdengar jelas oleh ratusan orang di sekitarnya. Mengikuti suara Yang Chen, kapal besar itu terbang langsung ke tengah danau dan terjun ke dalam danau. Ia dengan mudah melewati danau dan langsung menghilang ke dalam lorong yang gelap. Ikuti Grandmaster Yang. Begitu kapalnya menghilang, setidaknya beberapa ratus orang langsung bergegas masuk ke dalam danau. Orang-orang ini berasal dari beberapa sekte besar, dan mereka memutuskan untuk mengikuti Yang Chen. Mereka tidak mau ketinggalan sama sekali. Mereka telah mendengar cerita Yang Chen membawa 7 selir cantiknya untuk mencari buah persik abadi melalui berbagai saluran. Mereka juga tahu bahwa Yang Chen banyak membaca. Meski ada harta karun di sumur Langya, peluang mendapatkannya tidak besar. Bahkan jika mereka bisa mendapatkannya, mereka tidak akan bisa dibandingkan dengan nilai ramuan yang disempurnakan oleh Yang Chen. Namun, Yang Chen sebenarnya telah membawa keluarganya dengan cara yang begitu menonjol. Dia pasti menemukan sesuatu dari beberapa catatan. Poin ini saja sudah cukup untuk menggoda banyak orang. Selama mereka mengikuti Yang Chen, mereka tidak perlu khawatir tidak mendapatkan hal-hal baik. Saat seseorang memimpin, semua orang di belakang langsung menjadi gugup. Jika ada harta karun di dalamnya, bukankah orang yang masuk lebih dulu akan mendapat manfaat? Segera, orang-orang yang tersisa tidak lagi mempedulikan hal lain. Satu demi satu, mereka bergegas ke danau, dan sosok mereka dengan cepat menghilang ke lorong. Dalam sekejap mata, tidak ada satu orang pun yang tersisa di tepi danau yang awalnya merupakan kuali suara yang mendidih. Bulan mulai tenggelam perlahan, tapi itu hanya berlangsung kurang dari setengah dupa. Cahaya putih di danau dengan cepat menyatu. Setelah terdengar sedikit suara, danau kembali ke keadaan semula. Dasar danau masih tertutup lumpur. Lorong yang baru saja muncul telah hilang sama sekali. Kapal terus turun, dan Yang Chen serta para wanita dapat dengan jelas merasakannya. Namun, di dalam lorong itu gelap, dan mereka tidak dapat melihat apapun. Bahkan jika mereka menggunakan indera spiritualnya, mereka tidak dapat mendeteksi situasi sekitar lebih dari 10 kaki jauhnya. Begitu mereka memasuki lorong, mereka akan menjadi buta. Yang Chen sudah menduga hal ini, jadi tidak ada seorang pun di keluarga yang khawatir. Faktanya, tidak hanya keluarga Yang Chen, orang-orang yang mengikuti di belakang juga tidak khawatir. Ini hanyalah sebuah lorong. Jika mereka jatuh ke dasar, secara alami mereka akan mencapai tempat yang mereka inginkan. Mereka tidak akan terluka, dan tidak akan terjadi kecelakaan. Ini adalah gambaran dari banyak orang yang keluar dari sumur Langya. Kelima indera tidak berguna, terlepas dari penurunan yang terus-menerus, bahkan waktu seolah berhenti. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, kapal tiba-tiba berhenti. Kemudian, semua orang hanya merasakan mata mereka berbinar, dan tubuh mereka muncul di dunia yang cerah. Ini adalah ruang terbuka yang sangat luas. Ruang terbukanya sangat luas, dengan radius puluhan ribu mil. Medannya datar, dan semuanya datar. Tanahnya gundul dan tidak ada tanaman apapun yang tumbuh di atasnya.
Di tengah ruang terbuka tersebut, terdapat sebuah danau besar dengan radius puluhan ribu mil. Kapal benteng mereka tidak jauh dari danau. Setelah beberapa saat, tidak ada orang lain yang muncul di samping kapal. Orang-orang yang bergegas masuk bersama keluarga Yang Chen tidak tahu di mana mereka berada. Sudah pasti mereka pasti ada di sekitar danau besar ini, tapi tempatnya terlalu besar. Puluhan ribu orang masuk, dan tidak mungkin semuanya mendarat di tempat yang sama. Hanya pada harta ajaib seperti kapal mereka akan jatuh bersama. Kalau tidak, itu akan terjadi secara acak dan tidak ada yang tahu di mana mereka akan mendarat. Ini tidaklah aneh. Semua orang hanya berusaha membiasakan diri dengan lingkungan, lalu menunggu langkah selanjutnya. Sumur Langya hanyalah sebuah lorong, dan ini adalah pintu lain setelah lorong tersebut. Untuk memasuki inti, untuk menemukan harta karun, mereka perlu menaiki kapal kristal Langya yang misterius. Mulai sekarang, tombol pembunuhan dihidupkan. Orang-orang yang memasuki sumur Langya akan mulai memperebutkan harta karun itu di waktu berikutnya. Semua pembunuhan itu sebenarnya demi menaiki kapal kristal Langya, atau untuk merebut harta magis yang memungkinkan mereka menaiki kapal kristal Langya. Untuk kesempatan ini, orang rela membayar dengan nyawanya. Chapter 1312. Kapal Grandmaster Yang, bisakah kapal itu menaiki kapal kristal Langya? Di ruang misterius, lebih dari selusin orang berdiskusi dengan suara rendah. Ini adalah ruangan yang mirip dengan taman obat, dibawa oleh seorang ahli, dan kemudian dibawa oleh beberapa orang atau lebih pada saat yang bersamaan. Namun, meski ada hal yang bagus, tidak banyak orang yang benar-benar dapat dipercaya, hanya ada lebih dari selusin orang di sini. Tidak ada seorang pun yang berani membawa terlalu banyak teman yang tidak dapat dipercaya ke ruang ini. Begitu seseorang memendam niat buruk dan menaiki kapal kristal Langya, itu bisa berarti kematiannya sendiri. Ngomong-ngomong, keluarga Yang Chen tidak perlu mengkhawatirkan hal ini sama sekali, pada akhirnya mereka tetap satu keluarga, bukan? Aku tidak tahu. Seseorang segera menjawab pertanyaan, di air lemah, tidak ada yang bisa menjamin bahwa senjata ajaib apapun akan berfungsi. Senjata ajaib berbentuk kapal mungkin tidak cocok, di bawah air lemah ini, saya tidak tahu berapa banyak senjata ajaib tersebut terendam. Orang yang menjawab tidak begitu yakin, tapi semua orang mengerti. Tidak ada jalan lain, banyak orang yang keluar dari sumur Langya, namun lebih banyak lagi yang meninggal di sini. Banyak orang mengira bahwa senjata magis mereka yang halus dapat datang dan pergi dengan bebas di air lemah, namun ketika mereka benar-benar datang ke sini, mereka menemukan bahwa itu hanyalah angan-angan mereka saja. Tidak ada seorang pun yang mau bereksperimen dengan mudah, begitu mereka gagal, mereka tidak hanya akan kehilangan senjata ajaib, mereka juga akan kehilangan nyawanya sendiri. Danau besar di sumur Langya tampak biasa saja, bahkan ada ikan yang berenang di dalamnya. Namun selama seseorang mempelajari legenda sumur Langya, mereka akan memahami bahwa air di bawah danau itu semuanya adalah air lemah yang legendaris, sejenis air yang tidak dapat membawa apapun. Kalau cuma segini saja, kuncinya kapal kristal Langya yang konon penuh harta karun itu ada di air lemah. Tidak ada yang tahu bagaimana senjata ajaib itu dibuat di masa lalu, tapi senjata itu bisa melayang bebas di air lemah. Air lemah dikatakan mampu menghalangi segala penjelajahan indera spiritual, sehingga segala sesuatu yang ada di bawah air tidak dapat dideteksi dengan indera spiritual, melainkan dapat dilihat dengan mata telanjang. Orang bisa menangkap bayangan kapal kristal Langya karena bisa melihatnya. Danau besar dengan radius ribuan mil hampir bisa disebut lautan. Tidak ada yang tahu di mana kapal kristal Langya akan muncul, jadi yang harus dilakukan semua orang sekarang adalah mencari keberadaan kapal kristal Langya. Pada saat yang sama, apa yang bisa dia lakukan secara sepintas adalah mengurangi pesaingnya sebanyak mungkin. Di atas danau ada air biasa. Kapal Gong Sunling dengan mudah mengapung di permukaan air dan perlahan bergerak menuju tengah danau. Selain Yang Chen yang duduk di kabin seperti seorang master, wanita lainnya masing-masing menempati satu arah, menatap gerakan di bawah air. Sasaran kapal itu sangat jelas. Dalam radius beberapa ratus kilometer, setidaknya beberapa kelompok orang telah datang. Semua orang diam-diam mengepung Yang Chen, sepertinya ingin mengikuti Yang Chen untuk menemukan jejak kapal kristal. Reputasi Yang Chen yang banyak dibaca telah menyebar luas. Banyak orang lebih suka percaya bahwa Yang Chen telah menemukan beberapa catatan rinci tentang kapal kristal Langya, dan pasti ada beberapa harta karun yang sangat langka, itulah sebabnya dia memikirkan tentang sumur Langya. Jika tidak, Master Alkemis kelas 5 yang menjanjikan, apa yang dia inginkan, dia sebenarnya tidak perlu membawa keluarganya ke sini untuk mengambil risiko untuk sesuatu yang hanya bernilai beberapa batu roh. Berdasarkan premis ini, untuk saat ini, tidak ada yang akan mengambil tindakan terhadap keluarga Yang Chen. Apalagi di antara 12 anggota keluarga Yang Chen, terdapat 7 Master Panggung Dacheng, termasuk Tao Junqi yang berada di puncak Panggung Dacheng. Kekuatan pribadi ini saja sudah cukup untuk mengintimidasi banyak orang. Ini belum termasuk sekte di belakang para wanita. 5 sekte utama Dao semuanya ada di sini. Selama seseorang memiliki otak yang kecil, tidak ada yang berani menyinggung begitu banyak sekte super pada saat yang bersamaan. Namun di arah lain, tidak begitu damai. Memasuki sumur Langya hanyalah langkah pertama. Langkah selanjutnya adalah menemukan kapal kristal Langya. Beberapa orang dengan mata tajam akan menemukan bayangan kapal di bawah air dari waktu ke waktu, berpikir bahwa mereka cukup beruntung menemukan kapal kristal Langya. Nantinya, selama mereka menunjukkan perilaku yang berbeda, mereka akan diserang tanpa ampun oleh orang-orang di sekitarnya. Danau dengan radius 10.000 mil itu dibagikan kepada puluhan ribu orang. Bahkan jika mereka tersebar merata, pasti ada orang lain dalam jarak beberapa ratus mil. Jarak 100 mil benar-benar tidak dapat menghentikan penjelajahan kesadaran spiritual beberapa master. Sebab, beberapa tempat sudah menjadi rumah jagal berdarah. Semua orang tahu bahwa menaiki kapal kristal Langya lebih awal berarti peluang terbesar.
Tidak ada yang mau membiarkan orang lain menemukan kapal kristal itu lebih awal dari mereka, jadi pertempuran tidak bisa dihindari. Ada orang di bawah air. Sun Qingsui naik ke sisi kapal, dan di sebelahnya ada Yang Chen, yang ditarik keluar secara paksa olehnya, yang duduk di samping dan perlahan menyeruput teh. Sepasang kaki Sun Qingsui berayun di sekitar Yang Chen, tapi matanya menatap air di luar kapal. Saat dia menemukan bayangan seseorang, dia langsung berteriak. Begitu Sun Qingsui berteriak, wanita lainnya segera berkumpul dan melihat ke bawah dengan hati-hati. Segera, para wanita itu menemukan bahwa sepertinya ada orang di bawah air, dan jumlahnya lebih dari satu. Tidak perlu dilihat, itu semua mayat. Yang Chen tidak menjulurkan kepalanya sama sekali, seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya, dan dengan ringan menjelaskan, di air yang lemah, mayat tidak akan membusuk selama bertahun-tahun, dan tidak diketahui sudah berapa tahun mereka mati. Terlalu normal untuk mati di sumur Langya. Yang Chen tidak akan bersimpati pada orang-orang ini. Jalan itu dipilih sendiri, tidak ada yang memaksa mereka masuk. Sejak mereka masuk, mereka harus bersiap untuk mati. Tentu saja, mentalitas ini tidak termasuk Yang Chen sendiri dan istrinya. Air di sini sangat jernih, dan dasar danau hampir bisa dilihat sekilas. Tidak ada yang tahu seberapa dalam, tidak ada yang berani mencobanya dengan mudah. Kapal keluarga Yang Chen seperti perahu nelayan biasa, perlahan berlayar ke satu arah. Setelah sekian lama, mereka baru berlayar beberapa ratus mil. Keluarga Yang Chen, terutama Yang Chen, tidak menunjukkan ekspresi cemas sama sekali. Kecuali para wanita yang awalnya masih menatap bagian bawah kapal, kini mereka duduk di geladak dan melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Hanya Sun Qingsui yang masih menatap dasar air. Berapa lama untuk mengikuti mereka seperti ini? Orang-orang yang diam-diam melacak keluarga Yang Chen akhirnya kehilangan kesabaran. Melihat banyak orang yang bergegas menuju tengah danau, mereka baru berjalan beberapa ratus mil. Semua orang tahu bahwa lini tengah pasti memiliki peluang lebih baik daripada tepian. Sekarang, meskipun ada peluang, hal itu akan tertunda oleh mereka. Pokoknya kita sudah sampai di sini, tidak ada jalan ke surga dan tidak ada pintu ke bumi, kenapa kita harus begitu tertutup? Orang-orang yang kehilangan kesabaran mulai mengamuk, bukankah sama saja melakukannya lebih awal atau lebih lambat? Ayo lakukan. Petik 2. Chapter 1313. Seolah sudah direncanakan, sosok-sosok muncul ke segala arah di sekitar kapal. Awalnya hanya ada belasan orang, namun seiring berjalannya waktu, jumlahnya menjadi ratusan. Di antara orang-orang yang mengelilinginya, ada master panggung Yuan Ying, tetapi lebih banyak master panggung Dacheng. Budidaya keluarga Yang Chen tidak pernah disembunyikan dari dunia luar. Jika mereka ingin mengincar mereka, tentu harus ada cukup banyak master tahap Dacheng. Sekarang tampaknya orang-orang ini sudah siap. Tuan Yang, orang yang lugas tidak akan bertele-tele. Setidaknya ada 30 orang di arah haluan. Seorang master tahap akhir Dacheng keluar dari kerumunan dan berteriak ke arah ini, kita semua tahu bahwa guru yang banyak membaca dan pasti tahu tentang kapal kristal Langya. Kami tidak akan melangkah terlalu jauh, selama majikan menceritakan rahasia kapal kristal Langya, kami akan berbalik dan pergi, dan tidak akan pernah mempermalukan keluarga majikan. Petik 2. Suara master panggung Dacheng ini menyebar jauh, tidak hanya keluarga Yang Chen, tetapi juga orang-orang di sekitarnya mendengarnya dengan jelas. Kata-katanya sepertinya disetujui oleh orang-orang di sekitarnya, dan mereka semua berhenti dan menunggu jawaban Yang Chen. Hampir semua mata tertuju pada Yang Chen. Tentu saja, ada 11 pasang mata indah yang menatap Yang Chen dari jarak dekat, memandang Yang Chen. Bukan hanya orang luar yang bingung, bahkan istri dan selir Yang Chen pun tidak mengetahui rencana spesifik Yang Chen kali ini. Apakah kamu ingin melakukannya, atau kamu ingin aku melakukannya? Tanpa diduga, Yang Chen hanya tersenyum dan bertanya kepada istri dan selir di sekitarnya, lalu menjelaskan sedikit, tahukah Anda, Live Flying Sword saya juga perlu diasah, dan mereka hampir tidak bisa melakukannya. Suara Yang Chen tidak tinggi, tapi apa basis kultivasi orang-orang di sekitarnya, bagaimana mungkin mereka tidak mendengarnya? Sikap Yang Chen sama sekali tidak menarik perhatian mereka. Ini adalah tingkat kesombongannya, bukan? Kalau ini bisa ditoleransi, apa yang tidak bisa ditoleransi? Suamiku, kamu minum teh dulu. Sebelum semua orang bisa bereaksi, sesosok tubuh sudah keluar terlebih dahulu. Sosok itu telah berlari keluar 100 kaki jauhnya, dan suara itu melayang dari jauh. Itu adalah peri plum dingin Si Sanshan. Si Sanshan telah berada di mata laut selama bertahun-tahun untuk menyempurnakan pedang Qi yang murni tertinggi. Tak perlu dikatakan, dia sangat menderita, terutama sebelum mundur, sekte tersebut juga terlibat dalam penyerangan ke Istana Chunyang. Meskipun itu bukan niat dari manajemen senior sekte, hal itu tetap membuat Si Sanshan sangat tidak senang. Akumulasi ketidakbahagiaan sebelum dan sesudahnya, bahkan jika pengalaman benua iblis dapat menekan emosi negatif semacam ini, Si Sanshan pasti akan mengalami depresi dan perlu melampiaskannya sepenuhnya. Tidak mungkin bagi Si Sanshan untuk melampiaskan kemarahannya pada Yang Chen dan selir barunya. Orang-orang di depannya ini hanyalah target yang dikirim ke pintunya. Guru hebat yang baru saja berbicara juga merupakan pemimpin kelompok mereka. Meskipun basis budidayanya baru pada tahap akhir Dacheng, ia memiliki pengalaman bertempur yang kaya, dan ia percaya bahwa ia telah mengembangkan metode budidaya yang brilian. Kekuatan bertarungnya tidak kalah dengan Tao Junqi yang berada di tahap puncak Dacheng. Ini juga alasan mengapa dia berani maju untuk menghadapi keluarga Yang Chen. Melihat Si Sanshan terbang langsung ke arahnya, wajah mendiang master panggung Dacheng menunjukkan senyuman. Tanpa menunggu sosok Si Sanshan mendekat, suara dinginnya sudah menyebar kemana-mana. Menolak bersulang hanya untuk minum yang hangus, Tuan Yang, budidaya peri plum dingin tidak ada habisnya, saya bukan orang yang memiliki perasaan lembut dan protektif untuk jenis kelamin yang lebih adil, Nadanya yang sedikit mengancam langsung disela oleh suara yang keluar dari tenggorokannya sendiri.
Sebelum ada yang bisa bereaksi terhadap apa yang terjadi, tubuh ahli itu tiba-tiba meledak. Boom! Sang master langsung meledak menjadi hujan berdarah, terbang di udara, bahkan pecahan yang lebih dari ukuran rambut tidak tertinggal, itu benar-benar berubah menjadi bubuk halus berdarah. Teman-teman sang majikan sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Segalanya terjadi terlalu cepat, kecuali Yang Chen dan si Sanshan, bahkan Gao Yue tidak menduganya. Sosok si Sanshan sudah berbalik ke arah lain, namun hujan berdarah belum sepenuhnya meledak. Ketika semua puing mulai berjatuhan, terjadi ledakan lagi di arah lain. Itu juga merupakan hujan darah merah yang meledak. Kali ini, semua orang hampir menjadi gila. Itu juga merupakan master tahap akhir Dacheng, tetapi dia dibunuh oleh seorang junior di tahap akhir Yuanying, dan semua orang tidak melihat metode apa yang digunakan si Sanshan. Ketakutan telah merasuki hati setiap orang. Peri plum dingin sudah lama tidak keluar, sehingga banyak orang yang lupa nama peri plum dingin. Meskipun beberapa orang tua biasanya membenci peri plum dingin karena kekuatan sekte, pada saat ini, mereka harus berhati-hati dan waspada, jangan sampai mereka menjadi yang berikutnya. Tubuh Tuan Ketiga meledak lagi, dia bahkan mengorbankan senjata saktinya sendiri dan senjata sakti pelindung yang kuat, namun hasilnya tidak berubah sama sekali. Mengikuti dari belakang, ada dua semburan kabut darah di dua arah lainnya. Tubuh si Sanshan, seperti anak panah berkecepatan tinggi, terbang kembali ke kapal dalam sekejap. Di sekitar kapal, sudah ada 5 tuan yang membayar harga nyawa mereka. Tentu saja, bukan hanya itu, mungkin lebih tepat untuk menggambarkannya tanpa tulang tersisa. Satu keluar dan satu masuk, kelinci bangkit dan elang jatuh, bersih dan rapi membuat orang terpana. Aku baik-baik saja, giliranmu. Dengan kata-kata dingin si Sanshan, sosok si Sanshan langsung jatuh ke pelukan Yang Chen. Yang Chen tampaknya memiliki pemahaman diam-diam dengannya. Dia mengulurkan tangan dan memegang pinggang ramping si Sanshan, dan tangan lainnya sudah memasukkan secangkir teh harum yang baru diseduh ke dalam mulutnya, baru diseduh, panasnya pas. Yang lain melihat pemandangan ini dan hanya merasa kedinginan. Si Sanshan tampak kuat, tetapi Yang Chen bisa merasakan sedikit getaran pada otot-ototnya di bawah permukaan tubuhnya. Tangan besar yang memegang pinggang ramping si Sanshan, diam-diam memberikan kekuatan spiritual untuk membantu si Sanshan menekan darah dan ki-nya karena dia menggunakan 5 pedang ki sekaligus. Saudari Sanshan sangat kuat. Sun Kingsway, gadis kecil itu, berteriak seolah-olah dunia tidak berada dalam kekacauan. Kemudian, tubuhnya juga sepertinya bekerja sama dengan kata-kata si Sanshan barusan, dan dia melesat seperti kilat. Saat dia berada di udara, Live Flying Sword miliknya telah terbang keluar dari tubuhnya dan terbang menuju sekelompok orang yang paling dekat dengannya. Segera setelah itu, Tao Junqi, si Wushuang dan saudara perempuan Murong terbang keluar. Tindakan si Sanshan mengejutkan mereka, terutama ketika si Sanshan baru berada di tahap akhir Yuanying. Apakah dia begitu kuat setelah mengalami pengalaman di benua iblis? Dia berada di tahap Dacheng, dia tidak bisa kalah dari si Sanshan, yang merupakan kakak perempuan menurut keluarga, tetapi menurut senioritas dan budidaya sekte, dia hanya bisa dianggap sebagai istri Yang Chen, kan? Chapter 1314. Di mata orang-orang yang mengelilingi keluarga Yang Chen, sejak si Sanshan bergegas keluar, mereka jatuh ke dalam jurang ketakutan. 5 master dengan basis budidaya terkuat dibunuh oleh si Sanshan dalam sekejap. Sebelum mereka benar-benar siap melawan, kemunculan tiba-tiba 7 elang bersayap besi di panggung puncak Dacheng langsung membuat keberanian mereka turun ke titik terendah. Tidak ada yang tahu bagaimana ketujuh elang bersayap besi ini muncul, tapi satu hal yang pasti, mereka sama sekali tidak berada di pihak mereka. Karena di belakang ketujuh elang bersayap besi, ada seorang wanita yang menunggangi Yang Chen, terbang menuju lingkaran luar. Ya, benar, tujuan mereka adalah pinggiran terluar, untuk mengepung orang-orang yang melompat keluar. Dengan kecepatan elang bersayap besi yang diluncurkan pada jarak ini, masih belum ada master yang bisa lolos dari kejaran mereka. Pada titik ini, belum lagi orang-orang yang tidak mengetahui situasinya, bahkan Yang Chen tidak berani mengatakan bahwa dia dapat melampaui kecepatan elang bersayap besi dengan mengemudikan pesawat ulang-alik. Burung alami berkecepatan tinggi memiliki bakat yang terkadang membuat orang putus asa. Setelah bertahun-tahun, 7 gadis dan monster peliharaan mereka bisa dikatakan akrab satu sama lain. 7 elang bersayap besi, di bawah komunikasi dan komando mereka menggunakan seni rahasia pengendalian binatang yang diajarkan oleh Yang Chen, hanyalah perpanjangan dari tubuh mereka sendiri. Ketika dipastikan bahwa musuh-musuh ini tidak dapat melarikan diri lagi, 7 gadis berbalik dan kembali. Mereka yang awalnya mengepung keluarga Yang Chen tidak akan pernah berpikir bahwa mereka akan dikelilingi oleh Yang Chen. Dalam hal ini, selain turun ke dalam danau untuk menghadapi air yang lemah, tidak ada jalan bagi mereka untuk melarikan diri, baik dari lingkungan sekitar maupun dari langit. Di belakang mereka, elang bersayap besi dan ketujuh wanita telah memulai pembantaian ganas mereka. Saat ini, orang-orang yang dikepung seperti burung di dalam sangkar. Beberapa orang terkuat telah terbunuh sejak awal, dan orang-orang yang tersisa hanya bisa menjulurkan leher mereka untuk dibantai. Seekor anjing yang terpojok melompati tembok, tentu saja, mereka semua adalah ahli tahap Yuanying dan Dacheng. Dalam menghadapi situasi seperti ini, semua orang memahami bahwa tidak mungkin menjadi baik. Tidak ada cara lain selain keluar dengan sekuat tenaga. Sekarang mereka dikelilingi oleh 7 gadis dan elang bersayap besi, perhatian semua orang segera beralih ke bagian paling dalam dari lingkaran. Semua orang mengakui bahwa si Sanshan ganas. Namun, dia saat ini sedang meringkuk di pelukan Yang Chen dan tubuhnya mulai bergetar. Ketika mereka melihat ini, bagaimana mungkin orang-orang itu tidak mengerti bahwa si Sanshan pasti menggunakan semacam teknik yang melebihi kultivasinya saat ini sehingga menyebabkan hal ini terjadi. Dari kelihatannya, dia sepertinya tidak memiliki kemampuan bertarung lagi. Yang Chen selalu menjadi Master Alkimia kelas 5 dengan gelar Grand Master Alkimia.
Tidak ada yang pernah mendengar betapa kuatnya reputasi Yang Chen dalam pertempuran. Adapun Gao Yue dan Gong Xunling, secara relatif, selain reputasi mereka yang cantik, mereka terkenal karena mereka adalah istri Yang Chen. Mereka tidak mempunyai reputasi yang sangat buruk. Satu-satunya hal yang perlu dipertimbangkan mungkin adalah Sun Qingsui, murid penatua Hua dari Sekte Awan Biru, yang tampaknya bukan kesemek yang lembut. Namun, dibandingkan dengan elang bersayap besi tahap 7 puncak Dacheng dan 7 master wanita tahap Dacheng, Yang Chen dan keempat istrinya di dalam lingkaran semuanya berada di tahap Yuanying. Si Sanshan dan Yang Chen bisa diabaikan. Yang terkuat tampaknya adalah Gong Xunling, yang berada di tahap puncak Yuanying. Lebih mudah berurusan dengan mereka daripada berurusan dengan pihak luar. Jika terburu-buru, banyak orang akan kehilangan penilaian dan hanya menggunakan akal sehat paling dasar untuk menebak hasil tertentu. Dari sudut pandang ini, musuh yang mengepung Yang Chen memang memilih arah yang baik untuk menghancurkan musuh. Selama mereka bisa mengendalikan salah satu wanita, Yang Chen akan menyerah, dan itu tidak diragukan lagi. Mungkin mereka juga bisa mengendalikan Yang Chen, yang akan menjadi lebih sempurna. Lebih dari selusin master di lingkaran dalam bergegas lebih dulu. Sun Qingsui telah mengambil inisiatif untuk menyerbu kerumunan dan segera dikelilingi oleh 5 atau 6 orang. Siapa yang akan melepaskan kesempatan bagus ini? Yang mengejutkan semua orang, begitu banyak orang tidak menemui hambatan apapun dan menginjakkan kaki di dek kapal. Saat ini, Gong Xunling yang memiliki basis kultivasi terkuat sebenarnya sedang memegang hidangan yang dia tidak tahu dari mana asalnya. Dia meletakkannya di atas meja batu giok di depan Yang Chen, matanya bahkan tidak melihat ke arah orang-orang yang bergegas. Lawanmu adalah aku. Suara lembut Gao Yue terdengar di telinga semua orang dengan lembut dan pelan, dan kemudian orang-orang yang bergegas ke kapal merasakan napas mereka tersendat. Mereka tidak tahu kenapa, tubuh mereka sepertinya terpengaruh sepenuhnya, dan bahkan kekuatan spiritual yang telah dimobilisasi di masa lalu sepertinya banyak yang stagnan. Perasaan ini seolah-olah seseorang tiba-tiba memasang belenggu tak kasat mata di tubuhnya. Itu sangat tidak nyaman. Dalam hal ini, merupakan suatu berkah untuk dapat mengerahkan setengah dari efektivitas tempur mereka. Untuk menggunakan deskripsi yang buruk, seolah-olah mereka tiba-tiba jatuh dari ranah panggung Dacheng ke panggung Yuanying. Faktanya, hal ini juga terjadi. Gao Yue, yang telah menyerap Ki Kaisar Manusia, dan kemudian menyerap Ki Kaisar Monster, Kaisar Iblis, dan Kaisar Abadi, ketika Ki Kaisar keluar, efeknya adalah menjatuhkan musuh di dalam lingkaran secara besar-besaran, dunia. Musuh-musuh tahap Dacheng secara langsung setara dengan tahap Yuanying. Saat ini, pada dasarnya tidak ada cara untuk menolak. Di tengah kengerian dan kengerian musuh, Gao Yue tersenyum dan mengeluarkan 2 pedang terbang, 1 merah dan 1 hijau. Dia memegangnya di tangannya dan berjalan menuju orang-orang yang masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. 2 pedang terbang berbentuk aneh dengan tanduk naga di atasnya. Kelompok musuh tidak tahu terbuat dari bahan apa. Selain bisa menilai pasti sudah sangat maju, tidak ada kognisi lain. Namun, saat pedang terbang Gao Yue jatuh, mereka masih tahu bagaimana cara melawannya. Cici, 2 suara yang sangat pelan terdengar setelah pedang terbang Gao Yue menyentuh kedua musuh itu. Sosok kedua musuh yang telah mengorbankan pedang terbangnya untuk melawan, tiba-tiba berhenti di tempatnya, mempertahankan gerakan sebelumnya mengendalikan pedang dengan gerakan pedang, dan tidak bergerak. Hanya pedang terbang di udara yang tiba-tiba kehilangan kendali dan jatuh. Dentang, 2 pedang terbang yang jatuh-jatuh ke tanah dan tiba-tiba berubah menjadi 4 bagian, retakannya sehalus cermin. Di saat yang sama, 2 garis merah tipis tiba-tiba muncul di 2 tubuh yang diam di tempatnya. Dalam sekejap mata, garis merah menjadi semakin jelas dan tebal, lalu kedua tubuh itu tiba-tiba terpisah di kedua sisi dan berubah menjadi 4 bagian. Sisanya hampir kehabisan akal. Gao Yue benar-benar membunuh kedua rekan mereka dengan pedang terbang. Bagaimana ini mungkin? Bukankah dia hanyalah seorang junior di tahap akhir Yuanying? Yang Chen, sungguh lebih menyenangkan bagimu menggunakan pedang seperti ini. Gao Yue memiliki senyuman di wajahnya, dan tidak ada ekspresi menjijikkan di wajahnya bahwa dia baru saja membunuh 2 orang. Sebaliknya, dia berbicara dengan Yang Chen tentang teknik pedang dengan penuh minat. Chapter 1315. Kamu sangat menyebalkan. Kakak, apakah kamu ingin Hubi melihat mayat-mayat ini dan minum anggur? Sebelum Yang Chen dapat berbicara, Gong Xunling sudah menginjak kakinya dan mengeluh, saya dengan hati-hati menyiapkan jamuan kecil untuk Hubi. Gong Xunling yang sedang mengeluh tiba-tiba dipeluk oleh tangan Yang Chen yang lain. Dia tertawa dan mencium pipinya. Tiba-tiba, dia menjadi lebih berperilaku baik. Dia berhenti berbicara dan segera mengeluarkan teko anggur dan cangkir batu giok entah dari mana. Setelah mengisinya, dia mengirimkannya ke mulut Yang Chen dengan tangannya yang halus. Kepalanya adalah anggurnya, betapa nyamannya. Suara heroik Yang Chen terdengar, lalu dia meminum anggur di cangkir Gong Xunling. Kemudian Gong Xunling mengambil hidangan lain dan mengirimkannya ke mulut Yang Chen. Di depan musuh, Yang Chen memegang istrinya dengan 1 tangan. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia menikmatinya seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya. Namun, bagi musuh Yang Chen, tindakan Yang Chen dan Gong Xunling merupakan pengumuman yang jelas dan tidak salah lagi bahwa tindakan tersebut tidak dianggap serius sama sekali. Menutup mata, apakah ada yang lebih menghina dari ini? Saat Yang Chen sedang minum dan makan, kepala musuh lain telah terbang, dan pada saat yang sama, disertai dengan senjata ajaib sumber kehidupannya yang menjadi 2 bagian. Semua orang mulai menyadari kengerian dari 2 pedang terbang di tangan Gao Yue. Tidak peduli jenis senjata sihir apa yang digunakan lawan, selama itu mengenai pedang Gao Yue, itu akan dengan mudah dipotong menjadi 2. Setidaknya sejauh ini belum ada kecelakaan. Ketika Gao Yue dan Gong Xunling pergi berlatih, mereka jarang membiarkan orang lain melihat senjata ajaib natal mereka.
Musuh telah mempelajari orang-orang di sekitar Yang Chen, tetapi sebagian besar perhatian mereka tertuju pada Sun Qingsui dan Si Sanshan. Mau tidak mau mereka meremehkan Gao Yue dan Gong Sunling, dua wanita yang hanya lahir di Istana Cunyang. Mau bagaimana lagi, tidak dilahirkan di sekte besar adalah suatu kerugian. Kesan pertama setiap orang adalah bahwa mereka berada dalam posisi yang menguntungkan untuk menikahi Yang Chen. Itu saja, adapun seberapa kuat kekuatan tempur mereka, itu tidak pernah dimasukkan dalam lingkup perhatian. Kamu hanya bisa membunuh 5 dari mereka. Saat pertempuran berlangsung sengit, Si Sanshan sudah pulih. Tubuhnya tidak lagi gemetar, tapi dia tidak bisa terus menyerang untuk saat ini. Namun, dia tidak mau menunjukkan kelemahan dan dilampaui oleh para gadis. Dia segera berteriak pada gadis-gadis itu. 5. Gao Yue berkata dengan keras, dan pedang di tangannya telah menebas musuh lainnya. Dia baru saja membunuh mereka bertiga dan merasakan perasaan yang sangat berbeda dari membunuh dengan pedang terbang. Dia tidak merasa ada yang salah dengan perkataan Si Sanshan. Sun Qingsui, yang menyerang kerumunan, melakukan sesuatu yang sangat berbeda. Di belakang pedang terbangnya, ada rotan lembut dan fleksibel yang sangat aneh, menghubungkannya dengan pedang terbang. Hal ini juga membuat metode mengayunkan pedang berbeda dengan pedang terbang, dan berbeda dengan tangan Yang Chen yang memegang gagang pedang. Rotan itu seperti lengan Sun Qingsui yang terulur, ringan dan fleksibel, sehingga mustahil untuk dilawan. Rotan ini hanyalah benih Blue Jade Blood Demon Fin yang diberikan Yang Chen padanya. Setelah dibiarkan, ia ditambahkan dengan efek menyempurnakan tanaman anggur iblis terhebat, dan hampir tidak dianggap sebagai tanaman anggur setan darah giok biru. Setelah bertahun-tahun menyempurnakannya, itu telah menjadi sarana lain dari pedang terbangnya. Saat ini adalah saat yang tepat untuk mengeluarkannya dan mencoba kekuatannya pada orang-orang ini. Untuk sesaat, pedang terbang Sun Qingsui telah menembus dada dua master tahap awal Dacheng dan berputar ke kepala musuh ketiga. Kalau begitu aku hanya bisa memanfaatkan Sister Ling. Mendengar perkataan Si Sanshan dan Gao Yue, Sun Qingsui tampak sedikit tidak yakin, tapi dia tidak akan pernah melawan Gao Yue dan Si Sanshan, jadi dia hanya bisa mengajukan keluhan seperti itu. Kemudian dia mengarahkan Blue Jade Blood Demon Fin untuk mematahkan leher musuh ketiga dan menyedot darah seluruh tubuhnya, tapi Flying Sword telah jatuh ke kepala musuh keempat. 7 gadis di pinggiran sedang bersenang-senang, dan tiba-tiba mendengar kata-kata Si Sanshan dan Gao Yue, dan tentu saja, mereka juga mendengar kata-kata Gong Sunling. Meskipun mereka tidak mengerti apa artinya memanfaatkan Gong Sunling, karena Gao Yue, Si Sanshan dan Sun Qingsui hanya membunuh 5 orang, maka mereka secara alami tidak dapat membunuh lebih banyak lagi. Gao Yue dan yang lainnya adalah istri, mereka adalah selir, dan mereka tidak bisa menyebut mereka saudara perempuan. Tentu saja, 7 gadis belum pernah melihat kekuatan sebenarnya dari keempat wanita tersebut, dan kali ini mereka melihat puncak gunung es. Situasi Si Sanshan yang membunuh 5 tuan mengejutkan mereka, tetapi Gao Yue dengan mudah membunuh 5 orang di dek kapal juga mengejutkan mereka, dan pada saat yang sama, mereka menjadi bingung. Untuk pertama kalinya, mereka melihat pedang terbang Gao Yue, yang benar-benar membuka mata. Secara relatif, penampilan Sun Qingsui adalah perasaan yang biasa-biasa saja. Kecuali Blue Jade Blood Demon Fin yang aneh, yang agak membingungkan, tempat lain tampak normal. Tentu saja, ada juga situasi yang tidak normal. Sun Qingsui baru berada di tahap akhir Yuan Ying, tetapi master yang dia bunuh semuanya adalah master tahap Dacheng. Gong Sunling belum memulainya, tetapi 7 gadis telah mengagumi ketiga wanita itu dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Bahkan jika mereka mampu membunuh tuan di masa lalu, mereka hanya bisa membunuh mereka 1 lawan 1, 1 lawan banyak, itu tidak mungkin. Tapi situasi di depan mereka adalah ketiga wanita itu membunuh master panggung Dacheng seolah-olah mereka mengeluarkan sesuatu dari saku mereka, yang sungguh sulit dipercaya. Sambil mengagumi, 7 gadis pun langsung berhenti. Sebenarnya, jumlah pembunuhan masing-masing dari mereka telah melebihi 5, tetapi jika mereka menghitung elang bersayap besi, itu tidak cukup, yang hampir tidak melebihi persyaratan Si Sanshan. Tidak bisa dikatakan murah untukku. 7 gadis berhenti di sini, dan Gong Sunling telah bangkit dari pelukan Yang Chen, berdiri, dan berkata setelah kata-kata Sun Qingsui, sangat merepotkan, untuk memadatkan kekuatan spiritual, tetapi juga untuk memurnikan dan memurnikannya, ada banyak hal. Orang-orang yang baru saja mengepung keluarga Yang Chen kini hanya tersisa separuhnya. Sisanya juga sedikit takut. Di depan keluarga Yang Chen, mereka hanyalah domba yang menunggu untuk disembelih, dan tidak ada ruang untuk perlawanan. Ini masih merupakan kasus di mana Yang Chen belum bergerak. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi jika Yang Chen juga mengambil tindakan. 7 gadis masih bertanya-tanya apa yang dimaksud Gong Sunling dengan memadatkan kekuatan spiritual dan memurnikannya, tetapi Gong Sunling sudah mengambil tindakan. Di mata 7 gadis yang bingung, Gong Sunling sepertinya tidak melakukan apa-apa, tetapi gadis-gadis itu merasa pemandangan di depan mereka telah berubah secara dramatis. Orang-orang yang tersisa tiba-tiba menghilang tanpa jejak, seolah-olah mereka tidak pernah muncul. Sebelum membunuh, kamu tidak mengatakan apa-apa, itu tidak baik. Keraguan 7 gadis belum terjawab, dan suara Yang Chen sudah terdengar, seperti perintah, di masa depan, sebelum membunuh, kamu harus mengatakannya dengan jelas. Setidaknya Anda harus mengucapkan 1 kalimat. Petik 2. Kalimat mana yang ingin kamu ucapkan? Si Sanshan tidak bangun dalam pelukan Yang Chen, dan bertanya sambil tersenyum saat ini. Setiap ketidakadilan ada pelakunya, setiap hutang ada debiturnya. Chapter 1316. Setelah menggoda gadis-gadis itu, Yang Chen duduk diam di kapal lagi dan perlahan mencicipi anggur dan berkeliling. Bagaimanapun, tempat munculnya kapal kristal Langya tidak tetap, tidak ada yang tahu di mana kapal itu akan muncul. Berkeliaran seperti ini, dia mungkin bisa beruntung. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkannya, itu tidak masalah.
Ketika kapal kristal Langya muncul, cuacanya akan sangat tidak normal, semua orang dapat menyadarinya, dan mereka tidak akan pernah melewatkannya. Apalagi kapal kristal Langya sudah ada sejak lama setelah muncul. Meskipun jaraknya ribuan mil, ada cukup waktu untuk bergegas, jadi tidak perlu terburu-buru. Sekarang setiap orang harus waspada terhadap beberapa orang yang bermaksud memanfaatkan situasi atau membasmi pesaing terlebih dahulu. Kelompok yang baru saja terbunuh, tetapi tidak ada yang bisa menjamin bahwa tidak akan ada lagi. Kekayaan menggerakkan hati orang, apalagi itu adalah harta budidaya, bukan? Semua orang dengan senang hati mulai membagi tas Qian Kun di tangan mereka. Mereka yang bisa masuk semuanya adalah pria dengan latar belakang keluarga tertentu. Masing-masing gadis diberi beberapa tas Qian Kun, dan mereka semua berseri-seri dengan gembira. Siapapun pasti senang mendapatkan banyak kekayaan begitu saja. Selain bahagia, Tao Junqi, Si Wushuang, dan saudara perempuan murong dikejutkan dengan keefektifan pertempuran keempat istri Yang Chen. Keempat peri bunga plum dingin, Sue Wu, Bixia, dan Liu Yun memiliki seorang suami, yang sudah menjadi cerita indah di kalangan para pembudidaya, tetapi di mata peri Junqi, peri Qingmu, dan peri murong, keempatnya peri tidak begitu meyakinkan. Secara khusus, keempat wanita itu hanya berada di tahap Yuanying, tetapi mereka bisa menjadi istri Yang Chen, tetapi mereka hanya bisa menjadi selir. Awalnya, mereka berpikir bahwa meskipun keempat wanita itu terkenal, bahkan jika mereka pernah mengalami pengalaman benua iblis, mereka paling banyak memiliki efektivitas tempur di tahap puncak Yuanying. Ini juga merupakan alasan penting mengapa 7 gadis dapat mengangkat kepala mereka di depan keempat wanita tersebut. Bahkan jika mereka harus menjaga rasa hormat terhadap Gao Yue dan yang lainnya dalam hal etiket, mereka punya alasan sendiri untuk bangga dalam hal kekuatan. Namun, pemandangan tadi membuat ketujuh wanita itu sangat ketakutan. Peri bunga plum dingin di akhir tahap Yuanying membunuh 5 orang yang paling kuat, dan kemudian Sun Qingsui dan Gao Yue semuanya menunjukkan efektivitas tempur mereka yang tidak kalah dengan peri bunga plum dingin, dan gerakan terakhir Gong Sunling bahkan lebih mengejutkan. Dengan lambaian tangannya, puluhan master panggung daceng menghilang tanpa jejak. Seberapa kuatkah ini? Bahkan jika 7 gadis bersatu, tidak mungkin mereka melakukannya semudah Gong Sunling. Masing-masing dari 4 wanita tersebut menunjukkan keahliannya, dan masing-masing membuat orang merasa takut. Terlepas dari harta ajaib Sun Qingsui, yang terlihat sedikit normal, semua orang adalah keajaiban yang mengejutkan. Bahkan tanaman merambat aneh yang digunakan Sun Qingsui untuk mengendalikan pedang terbang memiliki misteri yang tak terlukiskan. Adapun aura mengejutkan Gao Yue dan situasi di mana 7 gadis menemukan bahwa kultivasi mereka ditekan, mereka tidak bisa tidak percaya pada kakak perempuan ini. Aura seperti itu, di depannya, semua gadis harus menundukkan kepala dan memanggil kakak perempuannya. Omong-omong, Gao Yue, Si Sanshan dan 3 gadis lainnya sepertinya sudah terbiasa dengan segala macam keanehan dalam pertempuran, yang berarti mereka sudah sangat mengenal satu sama lain. Pada titik ini, 7 gadis sepertinya belum berintegrasi ke dalam lingkaran ini, setidaknya mereka tidak mengerti bagaimana Gao Yue melakukannya. Mungkinkah ini manfaat dari mengalami pengalaman benua iblis? Tak satu pun dari 7 gadis yang pernah ke benua iblis, jadi mereka tidak berani menebaknya. Yang Chen dan keempat gadis yang pernah ke benua iblis tidak membicarakan tentang benua iblis, yang membuat 7 gadis penasaran dan sedikit kecewa. Secara umum, Gao Yue dan yang lainnya telah sepenuhnya menunjukkan bahwa efektivitas tempur mereka tidak kalah dengan Tao Junqi, dan bahkan lebih baik lagi, ketujuh wanita itu juga merasakan tekanan yang tidak terlihat itu. Alam yang tinggi tidak berarti segalanya. Kebanggaan kecil yang mereka miliki sebelumnya juga telah hilang tanpa jejak, dan cara mereka memandang keempat istri juga sedikit berubah. Mungkin dalam pertarungan barusan, aura yang dikeluarkan oleh begitu banyak elang bersayap besi terlalu menakutkan, sehingga tidak ada orang yang berniat buruk ke arah ini. Bahkan jika seseorang memperhatikan pergerakan di sini dari kejauhan, mereka buru-buru menghindarinya dari jarak 100 mil, dan tidak ada yang mati. Ketenangan singkat tidak seperti ini di semua tempat. Kecuali kapal dalam jarak 100 mil tempat keluarga Yang Chen berada, tampaknya semua orang telah terpicu, dan terjadi pertempuran gila di mana-mana. Hampir semua orang yang bisa memasuki sumur Langya adalah master di atas tahap jiwa baru lahir, dan gerakan mereka secara alami tidak kecil. Namun, bagi keluarga Yang Chen, tidak ada alasan bagi mereka untuk bertengkar. Semua orang hanya duduk di kapal dan sibuk dengan urusannya masing-masing. Suamiku, bagaimana cara kita naik kapal? Merasakan orang-orang bertempur di kejauhan, Si Wushuang bertanya dengan rasa ingin tahu, kapal Sister Gongsun mungkin tidak dapat mengejar kapal kristal Langya. Yang Chen baru saja menyuruh mereka masuk ke sumur Langya dan menaiki kapal kristal Langya, tapi dia tidak pernah mengatakan bagaimana cara melakukannya, yang membuat para gadis sangat penasaran. Tidak ada yang mengerti dari mana kepercayaan Yang Chen berasal. Setelah lama bertanya-tanya, Si Wushuang akhirnya bertanya. Secara relatif, Gao Yue Gong Sunling, Si Sanshan, dan Sun Qingsui memiliki kepercayaan buta pada Yang Chen, sedangkan 7 gadis yang kemudian menjadi sebuah keluarga memiliki kepercayaan yang relatif lebih sedikit. Bahkan jika Yang Chen tidak mengatakannya, mereka sudah membuat persiapan sendiri. Mereka telah menyempurnakan beberapa hal menurut catatan sekte, dan siap menggunakannya kapan saja. Ada banyak legenda tentang kapal kristal Langya, dan semua sekte besar mempunyai catatannya. Oleh karena itu, gadis-gadis itu dapat menyimpulkan bahwa tidak mungkin menaiki kapal kristal Langya dengan kapal Gong Sunling. Si Wushuang menanyakan pertanyaan ini di luar karakternya. Dia pandai menyusun strategi, jadi dia suka memikirkan semuanya terlebih dahulu. Dia tidak ingin menjadi bingung seperti sekarang. Yang Chen mengetahui karakter peri Qingmu, jadi dia tidak menyalahkannya karena meragukan tindakannya. Terus terang, Si Wushuang juga mengkhawatirkan keselamatan semua orang, tetapi dia tidak cukup tahu tentang Yang Chen, jadi dia tidak sepenuhnya percaya padanya.
Bagaimanapun, budidaya Yang Chen adalah yang terendah di antara mereka, dan 7 gadis belum melihat kekuatan sejati Yang Chen. Tentu saja tidak, suamiku, aku sudah menyiapkan yang lain. Yang Chen menjawab dengan cepat. Segera, kapal kristal Langya akan muncul, jadi tidak ada yang disembunyikan. Faktanya, jika Si Wushuang bertanya sebelumnya, Yang Chen juga tidak akan menyembunyikannya. Saat mereka sedang berbicara, aura kekerasan tiba-tiba muncul dari sisi paling kanan kapal. Kemudian, cahaya putih melesat ke langit, seperti pilar yang menjulang tinggi di permukaan air. Kapal kristal Langya. Begitu aura mengamuk ini muncul, banyak orang berhenti bertarung dan melihat ke arah itu. Setelah tertegun sejenak, mereka semua bergegas ke arah itu dengan gila-gilaan. Chapter 1317. Arah munculnya cahaya putih, tentu saja, adalah target perjalanan mereka, kapal kristal Langya. Kapal kristal Langya akan muncul dalam beberapa jam setelah sumur Langya ditutup. Waktunya tepat, dan sepenuhnya sesuai dengan legenda. Semua orang terbang ke arah itu dan menggunakan segala macam metode. Mereka takut jika terlalu lambat, mereka tidak akan bisa menaiki kapal kristal Langya. Jika itu terjadi, mereka hanya bisa terjebak di ruang luas ini. Jika beruntung, mereka mungkin bisa menunggu hingga sumur Langya dibuka kembali. Jika mereka kurang beruntung, mereka hanya bisa menunggu kematian. Kapal Gong Sunling tidak menunggu perintah Yang Chen. Ia berbalik dan terbang ke arah itu. Namun, di bawah instruksi khusus Yang Chen, kapal tidak bergerak terlalu cepat. Itu mempertahankan kecepatan yang tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Ini bukanlah yang pertama tiba, atau yang terakhir tiba. Suami, kali ini, Tao Junqi yang berbicara. Peri Junqi lahir di antara orang Taitian. Kepribadiannya terkadang mirip dengan orang Taitian. Melihat peluang yang ada tepat di depan mata, mereka tidak memanfaatkannya. Dia sedikit bingung. Bukankah lebih baik menjadi orang pertama yang sampai? Bukankah orang yang datang lebih dulu akan mendapat manfaat paling banyak? Tidak perlu terburu-buru. Yang Chen memberi jawaban tenang pada Tao Junqi. Rumor tetaplah rumor. Tidak ada yang tahu situasi sebenarnya di dalam. Ayo kita lihat dulu. Hal-hal baik tidak didahulukan. Orang yang tertawa terakhir adalah orang yang tertawa paling baik. Petik 2. Ini adalah metode yang aman. Dalam situasi saat ini, meskipun mereka mendapatkan hal-hal baik terlebih dahulu, mereka mungkin tidak bisa tenang. Tak satu pun dari orang-orang yang masuk mudah untuk ditangani. Merupakan hal yang lumrah bagi orang untuk mengerumuni dan membunuh orang lain demi merebut harta mereka di sumur Langya. Saat ini, siapapun yang mendapatkan sesuatu terlebih dahulu akan menjadi incaran semua orang. Dalam benak Tao Junqi, dia secara alami akan mendapatkannya sendiri. Kemudian, dia akan berjalan mondar-mandir dan memamerkan papan nama Taitianmen. Secara alami, semua orang jahat akan ditakuti. Dapat dikatakan bahwa sejak lama, cara Tao Junqi dalam melakukan sesuatu adalah seperti ini. Sebaliknya, metode aman Yang Chen sangat konservatif dan tidak cukup proaktif. Tao Junqi masih ingin mengatakan sesuatu, tapi Si Wushuang diam-diam menarik pakaian Tao Junqi dan berkata, "Saudari, kami akan tinggal di sana setidaknya selama puluhan atau ratusan tahun. Kami tidak terburu-buru." Peri Junqi bukanlah orang bodoh, namun karena gayanya dalam melakukan sesuatu, Tao Junqi langsung mengerti maksud Si Wushuang. Dengan begitu banyak waktu, sebenarnya tidak perlu berdebat untuk sementara waktu. Kami datang ke sini untuk mencari sesuatu, dan juga untuk mencari tempat di mana tidak ada orang yang mengganggu kami sehingga kami dapat berkonsentrasi pada kultivasi kami. Yang Chen tidak mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap cara Tao Junqi dalam melakukan sesuatu. Dia hanya menjelaskan perlahan, aku sangat membutuhkan hal semacam ini, tapi aku tidak ingin berpisah denganmu, jadi aku hanya bisa masuk sebagai satu keluarga. Adapun barang bagus di kapal kristal Langya, suamimu sebenarnya tidak peduli. Petik 2. Sejujurnya, Yang Chen tidak berbohong ketika dia mengatakan bahwa dia tidak peduli dengan hal-hal di sini. Setidaknya bahkan Tao Junqi tahu bahwa Yang Chen dapat menggunakan cairan karang misterius 4 lautan untuk memandikan mereka. Selain itu, hal-hal baik yang diperoleh Zhao Family Manor tidak terhitung banyaknya. Harta sebuah keluarga selama puluhan ribu tahun atau bahkan lebih lama semuanya murah bagi keluarga Yang Chen. Tidak peduli betapa bagusnya hal-hal baik di sumur Langya ini, yang terbaik adalah rumah keluarga Zhao yang lain. Itu benar-benar tidak sebanding dengan hati Yang Chen. Setelah memahami hal ini, suasana hati wanita pun menjadi tenang. Semua orang juga mengerti mengapa Yang Chen harus datang ke sumur Langya. Karena dia hanya mencari sesuatu, tidak perlu panik seperti orang lain. Apa yang dicari suamiku? Sun Qingsui adalah yang termuda di antara mereka semua. Saat ini, dia melompat keluar dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak hanya Sun Qingsui, tetapi wanita lainnya juga menunggu untuk mendengarkan. Mereka semua ingin tahu apa yang diinginkan Yang Chen. Benih api kelas 7, api sejati Yin murni. Untuk istri dan selirnya sendiri, Yang Chen tidak menyembunyikan apapun. Ketika dia datang ke tempat ini, tidak perlu bersembunyi dan dia langsung menyatakan tujuannya. Apakah ada api sejati Yin murni kelas 7 di kapal kristal Langya? Alis Si Wushuang mengerutkan kening dan berkata dengan sedikit ketidakpastian, menurut legenda orang-orang yang keluar hidup-hidup di masa lalu, sepertinya tidak ada aura api. Suamiku, apakah ada kesalahan informasi? Petik 2. Alasan sumur Langya diberi nama sumur Langya, selain lorongnya yang menyerupai mulut sumur, ada alasan penting lainnya. Ini adalah area yang didominasi oleh atribut air. Hampir semua yang didapat orang-orang itu adalah atribut air. Memang sangat aneh jika benih api kelas 7 muncul di tempat seperti itu. Si Wushuang tidak bisa tidak meragukan bahwa air dan api tidak cocok. Suatu tempat dengan atribut air lengkap tiba-tiba memiliki benih api kelas 7. Aura lawannya pasti akan diperhatikan oleh semua orang. Tidak mungkin semua orang tidak merasakannya sama sekali.
Satu-satunya penjelasan adalah tidak ada api sejati di sini dan informasi yang diperoleh Yang Chen salah. Berita itu diberikan oleh kakak Li Cheng, seharusnya tidak ada masalah. Yang Chen menjelaskan sambil tersenyum, jika begitu mudah ditemukan, maka bukan giliran kita untuk masuk dan menemukannya. Itu akan diambil oleh orang lain. Mendengar kabar dari Li Cheng, istri dan selir Yang Chen tidak lagi meragukan apapun. Entah itu pemahaman keempat istri tentang Li Cheng di benua iblis, atau 7 selir yang mendapat hadiah dari elang bersayap besi tahap puncak Dacheng, semua wanita memiliki semacam kekaguman pada Li Cheng sehingga dia tampak maha kuasa. Karena dia mengatakan itu ada, dia tidak boleh berbohong kepada Yang Chen. Yang Chen terkenal mengumpulkan benih api. Hampir semua resep pil dan penjualan rahasia pertama kali diterima oleh benih api, dan kemudian menerima batu roh. Khususnya, api sejati yin murni kelas 7, yang ditekankan ketika dia menjual rahasia Master Alkemis kelas 5, pasti sangat penting bagi Yang Chen. Tentu saja para wanita itu merasa senang karena bisa menemukan benih api yang sangat dibutuhkan suaminya. Tentu saja alasan ini juga menjelaskan mengapa Yang Chen tidak terburu-buru. Bukannya ia takut menjadi sasaran kritik publik. Itu hanya karena mengumpulkan benih api kelas 7 bukanlah masalah waktu yang singkat. Kalaupun ada yang mendapatkannya lebih dulu, paling-paling mereka hanya bisa melihatnya, tidak mungkin mendapatkannya sama sekali. Selama Yang Chen bisa tiba sebelum pihak lain mengumpulkannya sepenuhnya. Ketika bermain api, semua istri dan selir Yang Chen percaya bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang lebih baik dari Yang Chen. Kecepatan kapalnya tidak cepat, sehingga tercampur dalam kelompok penggarap yang sedang terburu-buru. Saat ini, orang-orang jelas tidak peduli untuk saling membunuh. Penting untuk naik ke kapal terlebih dahulu. Pertarungan terakhir masih terjadi setelah menaiki kapal. Belum terlambat untuk memulai setelah melihat harta karun yang sebenarnya. Sekarang itu hanya hidangan pembuka. Dalam waktu kurang dari setengah hari, para penggarap tiba di lokasi dan berkonsentrasi di area beberapa mil di sekitar pancaran cahaya. Semua orang menatap dengan hati-hati ke kapal beralas datar yang bersinar dengan cahaya perak di bawah pancaran cahaya seolah-olah dilapisi dengan lapisan batu kristal, dan mata mereka terbakar. Chapter 1318. Kapal Kristal Langya. Setiap orang yang melihat kapal beralas datar ini memiliki pemikiran yang sama di benaknya. Tujuan mereka, atau tujuan sementara mereka, adalah kapal Kristal Langya ini. Tidak ada yang tahu bagaimana kapal Kristal Langya muncul, dan tidak ada yang tahu di mana kapal Kristal Langya awalnya berada. Semua orang hanya tahu bahwa kapal itu tiba-tiba muncul di sini, dan kemudian menyebabkan fenomena ledakan langit dan bumi. Semua orang tertarik dengan pilar cahaya dan ledakan momentum. Adapun orang-orang yang awalnya tinggal di daerah ini, tidak ada yang tahu apa hasilnya. Kapal Kristal Langya yang besar memiliki panjang hampir 1000 kaki, dan permukaannya bersinar terang, hampir mustahil untuk dilihat secara langsung. Jika bukan karena fakta bahwa mereka dikelilingi oleh para pembudidaya, mereka akan menjadi buta hanya dengan menatap kapal Kristal Langya. Tentu saja, di mata semua orang, selain kapal Kristal Langya yang bersinar, fokus perhatian semua orang adalah ruang gelap hampir 1 mil di sekitar kapal kristal. Ruang yang tampak gelap gulita dan tak bernyawa ini, bahkan air di sekitar kapal kristal pun berhasil ditolak. Tampaknya kosong, tetapi semua orang tahu bahwa ruang gelap ini adalah hambatan terbesar untuk menaiki kapal kristal. Menurut penglihatan semua orang, kapal kristal itu seharusnya berada beberapa ratus kaki di bawah air, jadi wajar jika kapal itu menolak air. Namun tidak ada yang tahu seberapa dalam weak water itu, jadi tidak ada yang berani mengambil resiko untuk naik ke kapal. Kemunculan kapal kristal yang bersinar itu terlalu menggoda. Akhirnya, setelah beberapa saat, seseorang menjadi tidak sabar dan mulai mengambil tindakan. Ada terlalu banyak legenda yang ditinggalkan oleh para penyintas di luar kapal Kristal Langya. Hampir semua orang di sini tahu cara menaiki kapal. Semua orang telah melakukan persiapan matang di luar, menunggu datangnya momen ini. Wus apapun dari beberapa arah muncul puluhan jenis tali panjang yang berbeda-beda. Tali panjang itu bersinar dengan berbagai warna cahaya, satu demi satu, ada yang cepat, ada yang lambat, semuanya terbang menuju kapal Kristal Langya. Ketika mereka mendekati kapal Kristal Langya, semua tali panjang diikat atau direkatkan, terpasang kuat di permukaan kapal kristal. Tali panjang ini, tanpa kecuali, disempurnakan dengan hati-hati, dan tersedia berbagai macam bahan. Ada sutra laba-laba, sutra, dan bahkan beberapa kawat logam, atau semacam tali tebal yang terbuat dari rambut. Semua tali panjang memiliki ciri yang sama, yaitu kokoh. Jika tidak cukup kokoh, mustahil menaiki kapal Kristal Langya dengan bantuan tali panjang. Tali panjang berhasil diikatkan pada kapal kristal. Sebelum sekelompok orang sempat bersuka cita, beberapa tali panjang tiba-tiba putus di tengahnya. Di ruang gelap, sepertinya ada bilah tak kasat mata yang tak terhitung jumlahnya menebas tali panjang dengan panik. Yang kurang kokoh langsung dipotong. Bagaimana ini bisa terjadi? Di ruang yang sunyi, tangisan menyedihkan tiba-tiba terdengar. Itu adalah pemilik salah satu tali panjang. Mereka telah dengan susah payah mempersiapkannya selama lebih dari 100 tahun, hanya untuk berakhir seperti ini. Tanpa tali, tidak ada harapan untuk menaiki kapal, dan mereka hanya bisa menunggu kematian di sini. Semua penggarap memiliki hati yang membatu. Semua orang menyaksikan tanpa daya ketika orang-orang itu jatuh ke dalam situasi seperti itu, tetapi tidak ada yang mengatakan apapun. Mereka bahkan tidak memandang mereka dengan simpati. Tidak ada yang memaksa mereka memasuki sumur Langya dan mengalami kesulitan ini. Sejujurnya, mereka harus siap mental sejak awal. Selain itu, selain beberapa orang, tidak ada yang yakin bisa menaiki kapal Kristal Langya. Mereka mungkin akan mengalami situasi yang sama di kemudian hari, jadi bagaimana mereka bisa punya waktu untuk bersimpati dengan orang lain. Orang-orang yang talinya masih kokoh sudah mulai menaiki kapal dengan penuh semangat.
Beberapa tali panjang yang telah dihaluskan diikat ke ujung lainnya dengan sangat kokoh. Kemudian, mereka mulai menyusut. Beberapa sosok memasuki ruang gelap dan terbang cepat menuju kapal kristal Langya. Mereka yang bermata tajam telah mengetahui bahwa dalam waktu singkat, tali panjang itu tampak berbintik-bintik, seolah-olah sudah ada di sana selama bertahun-tahun. Mereka yang sudah bergegas keluar dengan putus asa mempercepat kecepatan mereka, berharap mereka bisa membawa diri mereka ke kapal kristal Langya sebelum sesuatu terjadi pada tali panjang itu. Namun, saat mereka baru setengah perjalanan, selusin tali panjang yang sedang menyusut tiba-tiba pecah menjadi beberapa bagian. Selusin sosok tiba-tiba mengeluarkan beberapa jeritan yang tidak merata. Tubuh mereka sepertinya tertarik oleh gaya gravitasi yang sangat besar saat mereka terbang menjauh dari kapal kristal satu demi satu. Putong-putong, beberapa suara jatuh ke air terdengar oleh masyarakat yang masih menonton. Orang-orang itu telah jatuh ke permukaan air di angkasa, seolah-olah mereka jatuh dari langit. Untuk beberapa alasan, para penggarap di ruang angkasa tidak dapat terbang. Apakah mereka berada di tahap Nasscensol atau tahap Great Ascension, mereka bahkan tidak dapat mengubah arah. Mereka terjatuh ke dalam air sambil menari. Lalu, tidak ada suara lagi. Ribuan orang menyaksikan dari segala arah saat belasan orang yang terjatuh ke dalam air berjuang beberapa saat di air yang jernih dan transparan, kemudian tubuh mereka berangsur-angsur menjadi tidak bergerak. Setiap orang yang melihat pemandangan ini merasakan hawa dingin di hatinya. Semua orang sekarang mengerti dari mana asal mayat yang terpelihara dengan baik yang dapat dilihat dengan jelas dari permukaan air itu. Namun semakin mereka mengerti, semakin besar rasa takut di hati mereka, dan semakin berkurang rasa percaya diri mereka. Wosh-wosh, terdengar suara dua benda yang membelah udara dengan kecepatan tinggi. Dua sinar cahaya seperti panah telah melesat menuju kapal kristal Langya dari dua arah. Tak perlu dikatakan lagi, ini adalah dua orang yang telah menyempurnakan harta sihir berkecepatan tinggi. Mereka mencoba menerobos ruang ini dengan kecepatan tinggi dan menaiki kapal dengan lancar. Keinginan mereka indah, namun kenyataannya kejam. Kedua sinar cahaya itu tampak semakin lambat. Tepat ketika mereka berada sekitar 100 kaki dari kapal kristal, mereka akhirnya kehabisan tenaga dan berhenti. Kemudian, mereka mulai terjatuh tanpa sadar. Salah satu petani sangat pintar. Di bawah titik jatuh kebetulan ada tali panjang yang masih menyusut. Ketika penggarap itu baru saja mulai terjatuh, kebetulan ia memegang bagian tengah tali panjang itu, dan tali panjang itu tiba-tiba berubah arah. Pemilik tali panjang itu menjerit ngeri, tapi dia tidak bisa menghentikan orang ini meminjam kekuatan tali panjang itu untuk mendekati kapal kristal Langya. Namun sayangnya, masa-masa indah tidak bertahan lama. Tepat ketika orang yang meminjam kekuatan tali itu mengira rencananya berhasil, sebuah tragedi terjadi. Tali panjang yang kencang itu langsung putus, dan kedua sosok itu mengeluarkan dua jeritan panjang secara bersamaan. Hal ini berlangsung hingga mereka jatuh ke dalam air sebelum tiba-tiba berhenti. Pada awalnya, masih ada belasan orang yang mengandalkan tali panjang untuk mendekat. Mata semua orang terfokus pada mereka. Jika berhasil, mereka akan menjadi kelompok orang pertama yang menaiki kapal tersebut. Jika gagal, mereka akan menjadi kelompok umpan meriam lain untuk mencari jalan bagi orang-orang selanjutnya. Chapter 1319. Orang-orang di sekitarnya menyaksikan orang-orang itu perlahan mendekati kapal kristal Langya. Kecuali beberapa orang, yang lain sangat gugup hingga tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Mata mereka terpaku pada kapal, karena takut kehilangan satu detail pun. Kita harus tahu bahwa adegan keberhasilan menaiki kapal adalah sesuatu yang hanya pernah didengar semua orang sebelumnya. Sekarang setelah mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, pengalaman sebenarnya lebih meyakinkan daripada apapun. Sayangnya, di antara belasan orang yang tersisa, separuhnya masih belum berhasil mencapai akhir. Di bawah pengawasan orang banyak, beberapa orang sekali lagi gagal ketika mereka berada kurang dari 100 kaki dari kapal kristal Langya. Mereka menjerit dengan sedih dan jatuh ke sungai Ruo, menjadi kumpulan spesimen baru yang hidup. Beberapa orang yang tersisa, di bawah tatapan iri banyak orang, menaiki permukaan kapal kristal Langya. Kemudian, sosok mereka berkedip-kedip dan menghilang. Tak perlu dikatakan lagi, mereka pasti telah memasuki bagian dalam kapal kristal Langya. Boom, saat orang pertama berhasil menaiki kapal, penonton di sekitarnya tidak lagi memiliki mood yang baik untuk menonton pertunjukan. Seseorang yang menaiki kapal berarti seseorang telah mengambil inisiatif. Jika mereka tidak bergerak, apalagi orang lain yang makan daging, mereka bahkan tidak akan minum sup. Untuk apa semua orang datang ke sini? Bukan untuk melihat orang lain menjadi kaya. Wosh wosh wosh, suara terus-menerus berdering. Kali ini, setidaknya ratusan orang secara bersamaan mengeluarkan senjata ajaib mereka. Tali panjang yang tak terhitung jumlahnya dihubungkan ke kapal kristal Langya. Ratusan sosok bergegas ke ruang gelap pada saat bersamaan. Setelah melihat begitu banyak orang mati, kali ini, hampir semua orang yang bergegas keluar adalah ahli dan mereka yang lebih percaya diri dengan senjata ajaibnya. Secara relatif, jumlah kecelakaan lebih sedikit. Namun meski begitu, masih ada puluhan orang yang tidak bisa bertahan sampai akhir dan terjatuh ke sungai Ruo sambil berteriak. Namun lebih banyak lagi orang yang berhasil menaiki kapal tersebut. Setelah sampai di kapal kristal Langya, mata mereka dipenuhi ekstasi, lalu sosok mereka melintas dan menghilang. Adegan ini merangsang lebih banyak orang. Mereka yang menonton dan ragu-ragu tidak lagi menahan diri dan mulai bergerak. Jika mereka tidak naik ke kapal sekarang, tidak akan ada sup yang tersisa. Orang yang melakukan tindakan tidak hanya sekedar menaiki kapal. Setelah menyadari bahwa mereka memiliki keyakinan penuh untuk menaiki kapal, beberapa ahli mulai menyerang. Semua orang tahu bahwa jumlah biksu terlalu banyak dan terlalu sedikit daging. Dengan berkurangnya satu pesaing, mereka mungkin mendapat lebih banyak keuntungan. Saat ini,
mereka sedang pemarah dan bergegas menyerang orang-orang di sekitar mereka. Bahkan sebelum mereka menaiki kapal, pertempuran skala penuh telah dimulai di ruang gelap. Dengan bantuan ribuan tali panjang, salah satu ujungnya dihubungkan ke kapal kristal, dan ujung lainnya dihubungkan ke dirinya sendiri. Begitu saja, mereka mulai bertarung dengan gila-gilaan. Mereka tidak hanya menyerang warga, tapi juga menyerang tali. Kali ini, bahkan orang yang menyerang di awal pun mulai merasa takut. Tali itu tidak terlindungi sebaik tali lainnya. Untuk bertahan hidup, semua orang hanya bisa menyerang lebih ganas. Kali ini, banyak orang yang jatuh ke Sungai Ruo sudah menjadi mayat, dan beberapa di antaranya tidak lengkap. Meski masih ada sekitar 100 orang yang berhasil menaiki kapal tersebut, namun pemandangan tragis barusan telah membuat takut banyak orang yang hendak menaiki kapal tersebut. Pembantaian yang tiba-tiba juga mengakibatkan tidak ada seorang pun yang bergegas keluar angkasa dalam jangka waktu yang lama. Pada akhirnya, seorang ahli tak dikenal langsung mengirimkan suaranya, semuanya, gunakan kemampuan kalian sendiri untuk naik ke kapal. Hidup dan mati terserah takdir. Saat menaiki kapal, jangan bertarung. Jika tidak akan ada yang bisa melakukannya naik, dan itu hanya akan menguntungkan mereka yang naik terlebih dahulu. Bagaimana pendapat semua orang? Proposal ini sebenarnya sangat menggiurkan. Jika tidak ada yang menaiki kapal, tidak ada yang akan setuju, tetapi seseorang sudah menaikinya. Jika semua orang ragu-ragu di sini, maka harta karun kapal kristal Langya tidak akan ada hubungannya dengan mereka. Baiklah, ayo kita lakukan. Tidak ada seorang pun yang bodoh. Segera, seseorang mulai menjawab, jika Anda ingin bertarung, tidak akan terlambat untuk bertarung setelah menaiki kapal. Saat menaiki kapal lagi, sepertinya sudah ada ketertiban. Kali ini, tidak banyak orang yang keluar, dan pada dasarnya, semua orang tidak saling mengganggu. Selain orang-orang yang tidak beruntung itu, pada dasarnya semua orang menaiki kapal dengan lancar, dan tidak ada lagi pembunuhan. Banyak orang naik ke kapal. Ujung-ujungnya yang tertinggal adalah mereka yang kurang percaya diri. Awalnya, semua orang bergegas masuk dengan penuh semangat, tetapi setelah merujuk pada orang-orang sebelumnya yang gagal, mereka menyadari bahwa persiapan mereka saja tidak cukup. Jika mereka gegabah menaiki kapal, hanya kematian yang menanti mereka. Tetapi jika mereka tidak naik ke kapal dan tetap tinggal di sini, mereka tidak dapat lolos dari kematian. Tidak ada jalan keluar, dan banyak orang sudah berada di ambang kehancuran. Tepat ketika beberapa orang akhirnya tidak tahan lagi dan memutuskan untuk mempertaruhkan nyawa mereka, beberapa suara lembut tiba-tiba terdengar dari segala arah, bawalah orang untuk naik ke kapal. Setiap orang akan diberikan 50 kg batu roh kelas atas. Saya jamin bahwa kamu akan dibawa dengan selamat ke kapal kristal. Tiba-tiba mendengar suara ini di saat kritis hidup dan mati, orang-orang yang putus asa itu sepertinya telah menemukan sedotan penyelamat hidup. Mereka menjadi sangat bersemangat dan mulai melihat sekeliling untuk melihat siapa yang berbicara. Pemilik suara tidak menyembunyikan apapun. Mereka keluar dari kerumunan dan memperlihatkan wajah asli mereka. Melihat sosok mereka, beberapa orang langsung mengenali identitasnya, dan semuanya menjadi heboh. Senior Liulah yang berhasil keluar dari sumur Langya terakhir kali. Li senior yang memasuki sumur Langya. 7 atau 8 orang yang keluar semuanya adalah orang-orang yang diketahui telah memasuki sumur Langya dan keluar hidup-hidup. Teriakan mereka bagaikan suara alam bagi orang-orang yang putus asa ini. Semua orang merasa seolah-olah mereka telah kembali ke surga dari neraka. Karena mereka telah masuk dan keluar dengan selamat, mereka harus memiliki keyakinan mutlak untuk naik ke kapal. Awalnya, setiap orang harus mempertaruhkan nyawa mereka untuk memperjuangkannya, tapi sekarang mereka hanya perlu membayar 50 kg batu roh kelas atas. Kesepakatan seperti itu, siapapun bisa menghitungnya. Jika mereka mengetahui hal ini lebih awal, mengapa mereka repot-repot mempersiapkannya? Selama mereka membawa batu roh, mereka berhasil naik ke kapal. Orang-orang di depan mereka bisa dikatakan mati sia-sia. Tapi sekali lagi, jika bukan karena teladan yang diberikan oleh orang-orang di depan mereka, bagaimana mungkin orang-orang di belakang bersedia membayar harga tersebut untuk naik ke kapal? Harus dikatakan bahwa ini adalah kesepakatan yang bagus. Para empu yang masuk kembali ke sumur Langya ini sudah mendapatkan banyak manfaat sebelum mereka naik ke kapal. Orang-orang yang masuk adalah Master Panggung Yuanying atau Dacheng. Meskipun 50 kg batu roh kelas atas bukanlah jumlah yang kecil, itu tidak tertahankan bagi manusia. Tampaknya tidak banyak, tetapi dengan begitu banyak orang, setiap orang yang membawa orang ke kapal akan membawa rata-rata 100 orang, dan mereka dapat menerima puluhan kilogram batu roh kelas atas di sini. Keluarga Yang Chen belum bergerak, tapi tidak ada yang memperhatikan mereka. Setelah menyaksikan semua ini, kecuali Yang Chen, semua wanita tercengang. Bagaimana ini bisa berhasil? Oke, tidak perlu melihat, kita juga harus berangkat. Suara Yang Chen menarik perhatian semua orang kembali. Mengapa kamu tidak membiarkan mereka membawanya masuk? Aku akan melihat sendiri apakah aku dapat mengambil air yang lemah. Chapter 1320. Yang Chen sangat menyukai air yang lemah. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuatnya untuk saat ini, apakah itu Master tahap Yuanying atau Master tahap Dacheng, semuanya memiliki hasil yang sama, yang sepenuhnya menjelaskan kengerian air yang lemah. Jika itu adalah kehidupan sebelumnya, Yang Chen mungkin tidak akan memiliki pemikiran ekstra, tapi sekarang berbeda. Setelah mengumpulkan rumah harta karun Istana Naga, Yang Chen tidak hanya memiliki kait 5 elemen di tangannya, tetapi juga sebuah labu yang dapat menampung cairan apapun. Menghadapi peluang seperti itu, sangatlah tidak masuk akal untuk tidak mengambil kesempatan untuk mengambil air yang lemah. Ini jelas merupakan manfaat yang dikirimkan ke mulut Yang Chen oleh surga. Pepatah lama mengatakan, jika Anda tidak mengambil anugerah surga, Anda akan disalahkan. Bagaimanapun, Yang Chen harus mengumpulkannya.
Para wanita tidak rela membiarkan mereka meninggalkan suaminya dan menerima perlindungan dari orang-orang tersebut untuk menaiki kapal kristal dan menyaksikan suaminya mengambil resiko. Belum lagi Gao Yue, Gong Sunling, Si Sanshan dan Sun Kingsui, bahkan Tao Junqi, Si Wushuang dan saudara perempuan Murong, selir-selir ini, tidak akan menerima pengaturan seperti itu. Tidak peduli apa yang dikatakan Yang Chen, para wanita itu bertekad untuk mengikuti Yang Chen terlepas dari hidup dan mati. Semua orang takut dipisahkan dari suaminya, dan mereka juga takut Yang Chen terkadang melakukan hal-hal yang sangat berisiko. Jika ada wanita bersamanya, Yang Chen akan sedikit menahan diri dan tidak terbawa suasana. Yang Chen dapat mengabaikan apa yang dikatakan orang lain, tetapi Gao Yue berbicara, masalah ini adalah kesimpulan akhir, dan Yang Chen tidak dapat membantahnya. Tidak mungkin, Yang Chen hanya bisa membawa para wanita itu ke taman obat, sehingga mereka bisa melihat situasi di luar kapan saja. Dia mengeluarkan pengait 5 elemen dan mengikatkannya di pergelangan tangannya. Di beberapa arah, orang-orang sudah mulai membayar batu roh, dan kemudian dikumpulkan menjadi senjata sihir portabel tertentu oleh mereka yang telah memasuki kapal kristal, dan jumlah orangnya berkurang drastis. Orang-orang lainnya juga sedang mengantri. Saat ini, tidak ada yang akan memilih yang pertama antara mengambil risiko dan batu roh bermutu tinggi seberat 50 pon. Di antara orang-orang yang tinggal, tampaknya hanya Yang Chen yang berniat menaiki kapal dengan caranya sendiri. Grandmaster Yang, reputasi Yang Chen terkenal, dan hampir semua orang yang datang mengenalnya. Saat seseorang di dekatnya hendak membuka mulutnya dan mencoba berteman dengan Yang Chen sudah melompat ke ruang gelap. Kata-kata orang itu langsung tersangkut di tenggorokannya. Saat dia berada di udara, pengait kabel 5 elemen tumbuh dengan pesat seperti makhluk hidup. Ia dengan gesit menembus ruang dan langsung menempel pada kapal kristal Langya. Masing-masing dari 5 kait menemukan tonjolan pada kapal kristal dan mengikatnya dengan kuat. Jika seseorang tidak memasuki ruang gelap, ia tidak akan bisa merasakan perasaan di dalamnya. Begitu dia masuk, Yang Chen menemukan ada kekuatan isap yang kuat datang dari segala arah, sepertinya ingin menarik tubuhnya ke arah sekitarnya. Seolah-olah kapal kristal itu menolaknya. Kait 5 elemen langsung tegak dan menahan gaya tersebut. Di sumur dalam istana naga di lautan yang tidak bisa kembali, kait 5 elemen dapat dengan mudah menarik Yang Chen. Penyedotan di sini tidak menjadi masalah sama sekali. Setelah Yang Chen mencoba beberapa kali, hatinya menjadi semakin yakin. Namun, ruang gelap tidak hanya memiliki kekuatan tolak yang kecil. Meskipun tampak kosong, Yang Chen dapat dengan jelas merasakan angin yang tidak terlihat, membawa kekuatan waktu, mempengaruhi segala sesuatu di ruang sepanjang waktu. Sebagian besar orang yang tali panjangnya putus terkikis oleh kekuatan waktu ini, menyebabkan tali panjang tersebut membusuk dan putus, dan orang-orang di dalamnya pasti akan terkena dampaknya. Mereka yang masuk sepertinya baik-baik saja, namun jika tidak segera memulihkan vitalitasnya setelah menaiki kapal, mereka pasti akan sakit parah. Dengan cara ini, hampir tidak ada perbedaan antara menaiki kapal lebih awal atau terlambat. Pantas saja orang-orang yang kembali ke sumur Langya tidak terburu-buru sama sekali. Di satu sisi, mereka menunggu kesempatan terakhir untuk menghasilkan uang. Di sisi lain, persiapan mereka diperkirakan lebih matang. Waktu yang tersisa untuk memulihkan vitalitas mereka setara dengan berada di atas angin. Setelah menemukan ini, tanpa memikirkannya, lonceng emas klan naga muncul di luar tubuh Yang Chen, membungkus Yang Chen dengan erat. 3 bayangan naga mulai terbang naik turun di sekitar lonceng emas, memancarkan semburan cahaya dari waktu ke waktu, menghalangi angin 5 elemen. Di mata orang lain, sosok Yang Chen tidak mendekati kapal kristal secepat yang lain, tetapi mulai jatuh perlahan, seolah tali panjang di tangannya tidak dapat lagi menopang sosoknya. Master alkemis kelas 5 yang menjanjikan meninggal seperti ini, sungguh disayangkan melihatnya. Namun, saat ini, siapa yang memiliki kepercayaan diri untuk menyelamatkan Yang Chen? Bahkan mereka yang kembali ke sumur Langya hanya dapat memastikan bahwa mereka berhasil menaiki kapal dengan senjata ajaib luar angkasa mereka, tetapi tidak mungkin menyelamatkan Yang Chen dalam situasi ini. Semakin dia turun, semakin kuat bayangan naga pada lonceng emas di luar tubuh Yang Chen. Yang Chen merasakan kekuatan erosi yang tak terlihat semakin kuat. Itu bahkan dicampur dengan banyak kekuatan dari 5 elemen. Jika bukan karena kesadaran spiritual Yang Chen yang kuat, mustahil untuk mendeteksi hal ini. Pantas saja setelah para empu itu terjatuh, mereka hanya menari-nari dan tidak bisa menyelamatkan diri. Ternyata mereka diserang kapan saja dan tidak bisa keluar. Setelah jatuh ke dalam air yang lemah, mereka diserang dan ingin berjuang, yang sama sulitnya dengan naik ke langit. Untungnya, senjata ajaib klan naga sangat kuat dan Yang Chen sendiri memiliki kekuatan 5 elemen. Bahkan jika ada beberapa serangan 5 elemen, itu tidak dapat mempengaruhi Yang Chen sedikit pun. Sosok Yang Chen perlahan jatuh dan kait 5 elemen perlahan terentang. Setelah beberapa saat, ia mencapai dasar ruangan dan hendak mencapai permukaan air. Menarik kail dengan tangan kanannya, Yang Chen memutar tangan kirinya dan labu biru kuning muncul di tangannya. Dia perlahan-lahan mencapai tepi ruang dan permukaan air. Mulut labu itu terjun ke dalam air yang lemah dan mulai terkumpul. Labu itu memang merupakan senjata ajaib klan naga. Dalam keadaan seperti itu, hal itu tidak memberikan pengaruh sedikit pun. Tidak peduli seberapa kuat air lemahnya, itu juga berbentuk cairan. Yang Chen dapat langsung merasakan cairan yang benar-benar berbeda dari air biasa mengalir ke dalam labu dan membentuk kolam kecil di dalam labu tersebut. Tali panjang dari pengait 5 elemen mempertahankan panjang ini, menghadapi gaya gravitasi yang menakutkan. Sosok Yang Chen juga melayang di udara, diam-diam menunggu untuk mengumpulkan cukup air yang lemah. Semua orang di luar, kecuali beberapa orang tua yang memasuki sumur Langya, telah memasuki senjata ajaib luar angkasa milik orang lain. Orang-orang itu akhirnya mengerti apa yang sedang dilakukan Yang Chen.
Terkejut, mereka hanya bisa memandangnya dengan iri. Meskipun air yang lemah itu bagus, mereka tidak memiliki kemampuan dan keberanian untuk melakukan hal seperti itu. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.